cara yang diadakan. Baik, Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel bahwa tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik Indonesia, gue Televisi Indonesia, kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis. Ini dikatakan bisnis karena memang bisnis narkotika ini sangat luar biasa sekali, menjanjikan suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Dan sebagai narasumber, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk ngobrol everywhere pada kesempatan kali ini, yaitu Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika Provinsi Kepulauan Riau atau DPD Granat Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bang Samsul Paloh. Sehat, Bang? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Apa aktivitas kita sekarang ini? Masih di Granat ya? Konsisten ya? Oh, itu konsisten. Karena itu memang sudah amanah ya. Jadi ada rasa tanggung jawab kita di situ. Karena orientasinya adalah penyelamatan anak bangsa dari kehancuran. Oke, siap. Pemirsa, saksikan terus obrolan kami di Ngobrol Everywhere. Oke, siap. cara yang diadakan. Baik, Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel bahwa tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik, kita teruskan pemirsa gue Televisi, Bang Samsul, terkait tentang aktivitas Granat sendiri ya. Mungkin pemirsa gue Televisi perlu tahu juga nih, apa sih yang dilakukan dengan kawan-kawan Granat ini? Iya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam pengabdian dan salam perjuangan. Oh gitu ya, salam pengabdian dan perjuangan Dan ya? perjuangan. Siap. Ya, itu semangat bagi para pejuang-pejuang Granat. Oke. Gerakan Nasional Anti Narkotika. Perlu saya sampaikan di sini, ini kita santai nampaknya. Iya. Ini saya sengaja memang datangi ke ketua ini biar santai. Ngobrolnya berat memang tentang narkotika dan narkoba lah ya. Ini di mana-mana saya berada, selalu kalau teman-teman media atau apa selalu ketemu ini. Udah lama juga kita nggak ketemu nih, Ya, masalahnya. Betul. Baik. Oke, baik. ketua. Ya, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat, ya, ini adalah sebuah wadah berbentuk ormas. Oke. Dan kita bukan LSM, Ya. ya, yang telah terbentuk di 34 provinsi dan di seluruh kabupaten kota. Oke. Dan demikian juga terbentuk di rayon-rayon khusus yang ada di rayon kampus dan universitas. Oh, ada rayon khusus Ada. ya? Oke. Jadi pengembangan daripada sayap organisasi Granat ini, organisasi masyarakat Granat, ya cukup signifikan karena tujuan orientasinya adalah bagaimana berjuang dan berjuang mendukung pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam hal menyelamatkan anak bangsa dari kehancuran akibat daripada narkoba. Actionnya apa tuh, ketua? Ya, Action daripada Granat apa tuh? actionnya kita semuanya memang begitu banyak program-program dalam Granat ini, program-program terutama kita tetap memprioritaskan masalah kampanye, kampanye anti narkoba, dan masalah penyuluhan-penyuluhan kepada tingkat pendidikan dari SLTP, SLTA dan di tingkat universitas. Penyuluhan masalah bahaya narkotika. Oke, ketua, itu gambaran tentang Granat itu sendiri ya. Nah, kalau bicara tentang narkotika sendiri, terutama di Batam dan Kepulauan Riau lah. Ya. Kepri kan punya akses nih internasional, barang luar banyak masuk ke wilayah kita, dan juga narkoba juga mudah masuk di dalam wilayah kita. Ya. Ini kok bisa begini gitu? Oke. Soalnya masalah Kepri ditakdirkannya berseberangan dengan internasional. Oh ya. Tak mungkin juga menghindar kan? Jadi di antara seluruh wilayah yang ada di Indonesia, berbicara tentang daripada peredaran maupun peredaran narkotika ini, maupun tentang daripada sistematis masalah narkotika, Kepri wilayah yang sangat spesifik. Kenapa saya katakan demikian? Ini perlu untuk diketahui oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun komponen-komponen masyarakat yang ada dan aparat penegak hukum. Kenapa? Pemetaan dalam hal itu sebenarnya sudah ada dalam kajian analisa Granat dari awal, dari dulu, dan itu memang ada pada kita dan selalu kita koordinasikan kepada aparat penegak hukum.
Ya, jadi perlu saya sampaikan, Kepri ini kan wilayahnya 96% itu laut. Oke. Ya, Jadi memungkinkan lah ya celah-celah itu. hanya 4% darat. Ya. Dan ada 2408 pulau-pulau yang ada di Kepri ini, yang pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Dan demikian juga tidak sedikit juga adanya pelabuhan-pelabuhan ilegal yang terhampar di seantero Kepri ini. Baik. Dan ini saya katakan satu kali lagi, sering saya katakan masalah ini, ya, ada dalam konteks sindikat narkoba melakukan daripada apa namanya aktivitasnya, ya, sindikat narkoba ini sangat terorganisir, sistematis, konsepsional, mobilitas yang tinggi, dan sistem pendanaan yang tidak terbatas. Itu satu. Itu dukungannya sangat luar biasa ya? Ya, jadi begini, saya kasih tahu, karena tadi wilayah Kepri, khususnya Batam, bila dilihat dari industri pariwisata dan perdagangan yang berhubungan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan beberapa negara tetangga. Demikian juga dengan zona kelautannya yang berbatasan langsung dengan negara-negara tersebut. Melihat dari potensial masalah ini, Kepri, khususnya Batam, sangat-sangat memungkinkan terjadinya transnational crime, khususnya kejahatan narkotika. Berarti tantangannya lebih spesifik dibandingkan dengan wilayah-wilayah banyak. Dan ini granat lah. Tantangan untuk granat Kepri ini lebih sangat terasa gitu ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain karena dengan gambarnya yang tadi berapa pintu masuk pasti banyak. Pelabuhan-pelabuhan resmi maupun pelabuhan tidak resmi. Betul. Nah, Granat sendiri menyikapi dengan kondisi ini, Granat Kepri ini gimana? Ya. Apa yang dilakukan Granat Kepri dengan pemerintah lah? Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra kerja dan mitra berhubungan langsung dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dan pemerintah, kita ikut punya rasa tanggung jawab. Saya bicara wilayah Kepri karena saya adalah wilayah hukum Kepri. Saya bertanggung jawab di sini dalam arti daerah kekuasaannya di Kepri. Jadi dalam hal ini, dalam hal untuk tujuan bagaimana menanggulangi dalam hal P4GM, pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba ini, tidak bisa hanya kita harapkan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum. Disinilah perlu penggiat anti narkoba. Granat lah. Granat salah satu dalam hal ini yang konsisten mendukung segala sesuatu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba. Nah, sekarang kan Kepri sendiri kan tantangannya spesifik nih. Nah, Granat Kepri sendiri ada nggak masukan-masukan ke aparatur pemerintah? Ada kalau di daerah apa tuh? BNPP ya? BNPP. Ada Badan Narkotika Kota dan Kabupaten dan Badan Narkotika Provinsi. Ada juga satuan polisinya jelas. Narkoba ya. Nah, apa yang dimasukin masukan-masukan dari Granat khususnya di Kepri ini dan Batam? Ya, kita ini kan dengan kondisi yang tadi ya, yang Pak Ketua sampaikan. Betul, kita ini kan sebuah organisasi ya. Jadi bukan sebagai aparat penegak hukum. Kita prihatin dan sebenarnya kita juga sangat peduli begitu beratnya tugas-tugas para aparat penegak hukum, kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional dalam hal untuk pemberantasan narkotika ini. Ya, karena tidak gampang, tidak segampang membalik telapak tangan dalam hal ini. Perlu kebersatuan daripada komponen yang ada. Jadi keprihatinan kami kepada aparat penegak hukum yang begitu konsisten komitmen dalam hal pemberantasan ini. Jadi di sini karena Granat bukan aparat penegak hukum, bukan polisi, jadi sesuai dengan kita melakukannya sesuai dengan SOP tupoksi daripada anggaran dasar dan rumah tangga kita. Sebagai mitra, memberi masukan kepada aparat penegak hukum, memberi masukan pada aparat penegak hukum, menginformasikan kepada aparat penegak hukum kalau ada bila terjadinya hal-hal yang memang itu tindak pidana narkotika. Nah, Ketua, ini kan gini nih, udah jelas-jelas kalau
baik itu dari sisi kesehatan maupun yang lain-lain, narkotika ini membahayakan baik pemakai ya, terutama Ya. pemakai ya. Ya. Nah, kira-kira kenapa orang bisa? Sebetulnya saya mau nanyanya itu, kira-kira Granat punya nggak analisa kok orang tuh hobi dengan narkotika? Ada nggak yang bisa disampaikan ke pemirsa Goes TV dari analisanya Granat ini Ya. tentang kebiasaan orang ini? Kita setelah memiliki kajian analisa itu sebagai bahan studi kita juga Oke. dalam hal memberikan penyuluhan-penyuluhan Ya. terhadap generasi muda dan masyarakat. Hmm. Ya, kenapa sudah tahu itu barang Ya. yang berdampak buruk terhadap manusia bila dikonsumsi, yang berdampak sangat merugikan atau bahkan berdampak bisa kematian. Ya. Tapi masih juga dikonsumsi ataupun masih juga ada ada konsumennya lah. Jadi begini, karena itu semua ada ruang. Kenapa saya katakan ada ruang? Disinilah cara kerja retail ataupun pengedar narkoba untuk menuju kepada target itu tadi. Ya. Ya, karena ada ruang, barang itu masuk, ada marketnya, dan bisa jadi juga bahwasanya kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba terhadap pada masyarakat maupun daripada generasi muda itu sendiri, bahwasanya dampak buruk terhadap narkoba ini yang diberikan masukan-masukan tersebut. Oke, disinilah fungsi-fungsi dari aparat penegak hukum maupun penggiat anti narkoba untuk memprotek hal ini supaya bagaimana tidak terjadinya dampak itu yang menyisir kepada generasi muda atau masyarakat itu sendiri. Memang tugas ini tidak berat, tidak ringan, sangat berat. Ya. Itu. Nah, ini kan itu dari sisi itu ya, mungkin akan ada ruang segala macam. Belum lagi dari sisi produknya sendiri, Ketua. Dulu mungkin ya orang tahu yang namanya madat atau segala macam yang membahayakan itu paling seputar apa ya, ganja segala macam. Ya. Nah, seiring perkembangan zaman, muncullah barang inilah barang itulah. Contohnya yang bisa saya sebutkan itu beberapa barang itu kayak inek lah, segala macam jenis narkoba banyak sekarang. Nah, ini gimana nih perkembangan ini Granat juga menyikapi atau gimana? Terus aparatur kita mempelajari nggak nih? Ya, sindikat narkoba selalu dia menciptakan bahwasanya produk-produk daripada barang-barang haram ini adalah tren. Ya. Jadi dia berdasarkan tren. Dia mengikuti juga mungkin ya? Mengikuti. Jadi ya mungkin tahun yang lalu, ini merek ini lebih bagus dengan kadar daripada pengaruhnya begini. Dan saat ini, ini kita bawa merek ini, kadarnya lebih ini. Jadi itu. Jadi artinya tidak ada dia berusaha untuk memarketkan ini. Jangan-jangan mereka punya lead bank mungkin. Saya katakan tadi bahwa sistematis dia itu. Ya, betul. Konsepsional, sangat konsepsional. Memang tidak gampang untuk melawan daripada sindikat narkoba ini. Saya katakan itu tadi. Jadi dia selalu menciptakan bagaimana produk-produk daripada narkobanya ini memang ada diupdate terus ya. Ada rasa tersendiri ya. Rasa baru. Ya. Bagaimana? Dari mulai bentuk, jenis, dan rasa gitu ya. Bentuk, jenis, dan merek juga. Ada merek, betul. Jadi itu. Jadi memang terus terang saja sulit memang untuk kita lawan daripada konsepsional daripada ini pun sebetulnya menjadi tantangan juga ya buat kawan-kawan contohnya Granat ataupun penegak hukum harus betul-betul mempelajari perkembangan ini ya, update jenis-jenis terbaru dari bahan ini. Nah, terus Ketua, ini perlu juga kita disampaikan. Kita nggak menafikan lah bisnis narkoba ini adalah ya udah kaitannya namanya bisnis nih. Ini bisnis sangat besar, chain-nya, terus ya lumayan lah menghasilkannya. Nanti saya minta komentar Pak Ketua. Boleh? Tentang bisnis besar ini. Ya. Baik pemirsa Goes Televisi, nanti akan ulas tentang bisnis besarnya itu di mana sih bisa menghasilkan itu, sementara konsekuensi yang dihadapi itu ya sangat luar biasa juga, masalah hukum dan yang lain. Saksikan setelah yang berikut ini. Cara yang diadakan baik Jadi lanjut, Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik pemirsa Goes Televisi, kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol masalah bisnis besar di narkotika dengan Bang Samsul Pangloh, Ketua Granat Provinsi Kepulauan Riau. Bang,
tadi ini juga pernah disinggung ya terkait Ya. masalah dorongan hasrat si orang ya untuk mengkonsumsi itu barang Ya. itu. Terus dari sisi ekonomi pun ternyata memang menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Ya. Gimana Granat menilai ini, melihat ini? Retail sindikat narkoba tidak main-main dalam hal perdagangan narkoba. Mereka punya target-target tersendiri. Bila dilihat dari beberapa segi, ada segi hukum, segi ekonomi, maupun segi politik. Oke. Ya, mereka menguasai ini Ini semua. menarik nih politik yanti juga. Ya, mereka menguasai ini semuanya. Saya masuk dulu dalam konteks segi ekonomi. Oke. Ya, dalam segi ekonomi. Ya, tidak sedikit yang diraup oleh sindikat narkoba Oke. untuk mendapatkan keuntungan dari barang haram ini yang berakibat menghancurkan daripada sebuah bangsa ini. Oke. Ya, dan bukan hanya ibaratnya itu kan miliar, bahkan triliun. Triliun. Ini berbeda di suatu negara dengan suatu negara lain. Oke. Kita bicara di Indonesia. Kita bicara di Indonesia, tidak sedikit diraup oleh para sindikat ini dengan keuntungan ini ya, triliunan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Kita sama-sama tahu dan tidak perlu ditutupi lagi, ya. Harga-harga narkoba itu dari pil ekstasi, sabu maupun yang lain-lainnya. Pastilah punya catatannya ya. Ada catatan kita itu, ya, itu malah sangat menjanjikan itu Iya. harganya, menjanjikan harganya dan meraup keuntungan yang tidak sedikit. Oke, di sini maka saya mengatakan bahwasanya ada lingkaran yang saling berhubungan. Oke. Ada lingkaran yang saling berhubungan antara bandar narkoba, sindikat narkoba, Oke. dengan bandar perjudian maupun apa namanya ada Hiburan, narkoba, perjudian, kaitan dengan hiburan, tempat-tempat hiburan pasti ada karena bila sangat identik ya. identik sekali. Karena begini, saya katakan tidak ada yang bisa menjamin satu tempat hiburan tidak ada peredaran narkoba. Siapa yang menjamin? Ya. Kalau ada yang bisa menjamin itu, Granat akan menantang itu. Kenapa? Kalau memang di satu tempat hiburan itu tidak ada peredaran, ya diganti aja tuh musik. Jangan host musik, ganti lagu keroncong atau lagu dangdut saja. Kalau itu bisa berjalan, berarti tidak ada narkoba. Clear ya. Karena yang mengkonsumsi narkoba itu identik dengan host musik dan musik-musik gila. Nah, ini dia. Jadi karena itu salah satu pemicunya mungkin jangan-jangan ya. bisa jadi. Kenapa? Setiap orang yang mengkonsumsi narkoba itu dia perlu sarana prasarana tempat dia untuk bergilaria. Itulah dia. Ya, itu. Jadi itu. Jadi tempat hiburan. Saya tadi masuk kepada masalah ekonomi tadi. Di sini perlu diantisipasi. Saya Granat memesan kepada aparat penegak hukum yang akan memproses tindak pidana narkotika ini, bahwasanya tidak hanya kepada titik dia dihukum dengan pasal-pasal berat atau pasal ringan atau pasal berat, tapi ditelusuri kemana aliran daripada sumber dana narkoba dia ini. Antisipasi dengan tanda kutip, Granat mengatakan antisipasi Aliran uang yang dihasilkan itu. aliran dana narkoba berkedok investasi. Itu ada ke arah sana, Granat menilai. Ada kajian ini kita sudah ada. Ada ya? Ada. Karena apa? Orang yang berkaitan dengan apa namanya bisnis narkoba ini tidak akan mungkin uangnya dananya itu bahwasanya hanya dibawa ke rumah, disimpan atau disimpan atau tidak mengalir atau bagaimana. Pasti Dan diinvestasikan ini ya? diinvestasikan membangun sebuah hotel, gedung macam-macam, pabrik macam-macam. Ini aparat penegak hukum apakah sampai sejauh itu menganalisanya? harusnya mengembangkan, Granat merekomendasikan harus ke sana. harus sampai ke sana. Aliran uang dana haram narkoba ini bagi sindikat narkoba yang terkena tindak pidana narkotika ini harus ditelusuri dan bila perlu dimiskinkan manusia ini. Kalau memang ketahuan langsung dimiskinkan. Kemana alirannya? Tarik untuk negara. Kenapa? Masih bagus ini satu orang dimiskinkan daripada ribuan dan jutaan anak bangsa hancur dan bahkan mati mati sia-sia. Ketua, kalau kira-kira polanya mereka ini gimana? Pola bisnis mungkin Granat ada atau ketua tahu. Mereka
selalu Yang dengan ketua ketahui lah. mereka selalu dengan jaringan terputus. Hmm. Memang jaringan narkoba Kalau ini disimulasikan lah, anggaplah Ya. disimulasikan tuh. dia jaringan terputus. Hmm. Kenapa? Ini untuk bila terjadi satu tindakan hukum, dia hanya putus sampai di sini. Sampai situ. Ini sampai bos besarnya nggak sampai. Nah, itu yang mau saya Nggak tanya juga. sampai. Dia hanya di sini. Sampai sejauh Jadi ini. sama selama ini banyak aparat penegak hukum kita yang menangkap sebatas kurir-kurir narkoba. Hanya pesuruh-pesuruhnya aja ya. Sampai di situ kurir narkoba. Tapi pengembangannya sampai di mana untuk mengejar siapa bandarnya, siapa mafianya, nggak sampai ini. Nggak sampai itu. Tapi ada juga aparat penegak hukum yang berhasil ke sana. Ini perlu kita apresiasi. Ya. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari segi polanya memang betul-betul sistematis. Pada saat terjadi sesuatu, Ya. putuslah mata rantai itu. Putus mata rantai. Dan sistem kerjanya juga ini sangat berkembang luas. Kenapa? Dia masuk kepada segala lini, macam jaringan laba-laba. Oke. Ya. Nah, Ketua, tadi juga ada disinggung sama Ketua tentang bagaimana pola bisnis ini, dan Ketua mungkin merekomendasikan boleh jadi hasil daripada bisnis ini dijadikan proses untuk apa ya, bisnis yang lain, artinya mencuci uang. Ya. Itu bisa dicontohkan kira-kira bagaimana tuh polanya tuh? Kan sudah ada contoh terbukti ya, beberapa sindikat dan mafia narkoba yang ketangkap itu. Dia punya usaha lain gitu ya? Dia ada usaha lain, ada pabrik, ada hotel, ada apa begitu. Jadi itu hasil daripada pencucian uang narkoba ini. Ini cuma mungkin agak susah dibuktikan ya bahwa itu sumber uang dari atau memang tidak gampang, tapi kan semua kan harus punya niat dan punya kemauan daripada aparat. Sebenarnya bisa aja. Bisa saja, nggak ada ini sama dengan ibaratnya ya lakukan razia di tempat-tempat hiburan. Oke. Untuk melakukan tindakan preventif atau represif. Oke? Razia. Kalau kita pikir-pikir, apa yang dirazia? Pemakai. Pemakai hanya apa situ. Cuma ditangkap yang pakai di situ. Cuma pemakai di situ. Kalau kita mau jujur sebenarnya gampang kok. Gampang. Dia belinya di mana? Enggak, kalau kita mau jujur gampang. Berikan aja tugas, kasihkan tugas kepada Granat sebagai polisi atau ada bandar. Habis bandarnya kita tangkap. Itu di depan mata. Oh jelas, ada di depan mata. Bisa itu. ke Granat ya? Ya bisa. Asal dikasih mandat ya? Iya. Ketua umum saya selalu mengatakan demikian juga. Kasih mandat dan kasih tugas Granat sebagai polisi. Selesaikan dulu. Selesai, habis semuanya itu bandar kita tangkap. Sampai ke bandar-bandarnya? Iya. Jadi kembali kepada hati nurani kita. Ya, hati nurani kita. Tapi punya pemerintah niat, pasti tahu juga kan? Pemerintah pasti mendengar apa yang disampaikan kawan-kawan Granat juga kan, hal-hal yang tadi. Ya, benar. Makanya kembali tadi kita tidak kepada institusi, kita kepada oknum. Kembali ke oknum lagi tadi. Ya, saya kadang-kadang heran. Dilakukan razia, oke nggak ada masalah, itu SOP dan itu memang harus dilakukan rutin razia ya. Oke. Begitu diamankan, dites urin negatif. Harusnya ini dikembangkan juga. Dari mana asal obatnya ini? Apakah di tempat hiburan tersebut adanya peredaran? Betul. Kalau tempat hiburan tersebut ada peredaran, izin yang diberikan kepada dia izin pariwisata untuk karaoke, pub, bukan untuk peredaran, tapi ada peredaran. Bila perlu ditindak tegas secara hukum, bila perlu cabut dan stop, tutup itu tempat. Itu harus tegas. Itu harus dilakukannya itu ya? Iya. Kalau mau masalah narkoba ini sangat menarik. Tuntas. Nanti juga kita akan singgung dengan kejadian yang belum lama ini kejadian di situ. Tapi sebentar tuh ya. Baik pemirsa, Goes Televisi, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita semakin semangat Ketua kalau diajak ngobrol sama saya ini. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Cara yang diadakan baik pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik, yuk pemirsa, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol kita tentang bisnis sangat luar biasa dari narkoba ini. Ketua, ini bicara tentang Batam nih. Siap. Batam ini dari dulu lah ya, tempat hiburan malamnya sangat lumayan lah, karena ada krisis kemarin pas pandemi lah mulai agak ini, terus perjudian pun udah agak melandai. Nah, tapi yang barang itu masih juga
ya kan? Nah, ini dari dulu nih ya. Jadi apa yang salah dengan taman hiburan malam kita ini? Saya selalu mengatakan kepada para pengusaha tempat hiburan, alangkah naifnya pengusaha ini mendapatkan izin dari pemerintah daerah, izin pariwisata untuk hiburan, tapi namun adanya pembiaran oleh pengunjung di situ melakukan konsumsi narkoba. Ya, itu pembiaran namanya. Malah menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana. Ya? Mungkin menyediakan. Jadi dalam izin pariwisata itu VIP. VIP room itu untuk apa? Untuk karaoke. Bukan untuk bernarkobaria. Jadi banyak yang ketangkap terjaring dalam PP itu malah orang bernarkoba. Banyak terjaring dilakukan itu. Dari mana ini barangnya? Maka saya katakan tadi, kalau tempat hiburan tersebut ya adanya peredaran, bukan hanya sebagai izin pariwisata sebagaimana yang sudah diperizinkan, adanya peredaran ya atau membiarkan konsumsi narkoba, memberikan fasilitas, ini pemerintah daerah atau aparat penegak hukum tindak ini. Si pemilik tempat hiburannya. Tempat hiburannya yang bertanggung jawab di situ ya diperiksa secara hukum. Dan bila perlu, kalau memang seperti yang saya katakan, memang di situ ada yang peredaran, tutup, cabut izinnya. Kalau kita punya komitmen untuk memberantas narkotika. Berarti pemerintah pun harus punya komitmen juga ya? Komitmen untuk Anda memberikan izin, Anda mengeluarkan izin, kontrolnya di mana? Lakukan pengontrolan. Sesuai nggak izin ini yang dilaksanakan implementasinya? Itu dia. Seperti salah satu contoh tadi saya katakan. Dia ada VIP room. VIP room itu kan untuk karaoke. Tapi di dalam dengan host musik, dengan bernarkobaria. Ada apa ini? Itu dia. Kalau Granat, ada nggak catatan Granat di Granat nih? THM di Batam atau Kepri lah? Ada, sangat lengkap. Tapi maaf, karena itu adalah tidak perlu juga saya ungkapkan. Tapi yang jelas Granat punya catatan itu ya? Ada lengkap itu. Dan itu disampaikan ke aparatur pemerintah dan ini ada yang kita koordinasikan ke aparatur pemerintah atau penegak hukum. Ada yang menjadi bahan laporan karena kita satu komando ke pusat. Ke DPP nanti melihat ini semua dan berkoordinasikan kepada kalau dia umpama ketika Kapolri, ketika kepala BNRI, sampai ke sana nanti. Kita ada. Yang jelas ada ya? Ada. Mohon maaf saya nggak bisa buka itu. Ketua. Nah, ini ada juga kemarin kan beberapa kasus di Batam dan Kepri lah. Pertama, Ketua juga sangat keras juga di media. Ya, siap. Tentang kita ambil yang contoh pengawal pribadinya Pak Bum. Nah, sangat keras dan kebetulan juga memang itu apakah karena itu petugas pengawal pribadi itu dari unsur aparatur atau memang ketua statement itu untuk keseluruhan ini harus dihukum dengan apa dihukum dengan setimpal berat, gitu dengan berat gimana tuh Ketua? Granat berbicara bukan karena pesanan, Granat berbicara untuk sifatnya umum, keseluruhan, apalagi masalah penegakan hukum, dan itu memang kita sangat prihatin melihat kejadian itu. Walfri Gubernur Walfri Gubernur adanya mendapatkan tindakan hukum, penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di situ. Saya kembali lagi saya katakan bahwasanya narkoba ini bisa masuk dari segala lini. Bisa masuk ke aparat penegak hukum, bisa masuk ke PNS, bisa masuk ke pesantren, bisa masuk ke mana-mana. Dan bahkan di pejabat pun dia menyentuh itu semuanya. Jadi hati-hati. Kita kembali kepada Walfri Gubernur tadi itu bahwasanya sekarang ini kan itu kita lihat barang bukti yang didapatkan oleh kepolisian tidak tanggung itu nggak tanggung sampai terakhir itu hasil resmi rilis yang oleh Polda Kepri itu 6, sekian kilo. Itu tidak sedikit. Kalau diuangkan hampir 10 miliar. 10 miliar. Kalau dikaitkan dengan hukumnya itu besar lagi. Di sini kita minta bahwasanya bukan bermaksud Granat bukan bermaksud untuk mencampuri jalannya penegakan hukum dan intervensi hukum. Kita tidak ada di ruang itu. Tapi kita memberikan masukan kepada
dari tingkat penyidik, tuntutan kejaksaan, Ya. maupun sampai putusan pengadilan oleh hakim, Ya. agar benar-benar menetapkan pasal-pasal Ya. yang mempunyai efek jera. Efek jera, ya. Putusan dan dituntut juga mempunyai efek jera. Efek jera. Putusan pengadilan sebagai benteng terakhir punya komitmen juga harus ada efek jera. Setidaknya dijatuhi hukuman berat dalam hal ini. Ya. Kalau Granat meminta, kalau memang itu memungkinkan secara undang-undang, undang-undang yang mengatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memungkinkan hukuman mati, kenapa tidak dimatikan Kenapa tidak saja? dilakukan itu? Itu aja. Korban dari lebih bagus ini yang dilenyapkan daripada mati sia-sia anak-anak bangsa ini. Itu. Jadi komitmen Granat itu sebetulnya mengawal sampai itu juga ya? Tentang... Sampai dengan penegakan hukum kita monitoring. Kita monitoring, tapi kita elegan dalam arti intelektual ya. Oke. Karena penyidikan, tuntutan, putusan pengadilan oleh hakim itu termasuk mitra kita juga, dan kita memberikan masukan dan kita mensupport. Ya. Mensupport. Sekarang masalah itu yang tadi yang melibatkan tertangkapnya Walfri gubernur tadi itu, ini kan lagi jalan proses hukumnya. Ya. Ya kita hargailah dulu, kita lihat sejauh mana. Mudah-mudahan aparat penegak hukum yang menangani ini punya komitmen yang tinggi tentang daripada pemberantasan narkotika. Jadi artinya diberikan hukuman berat. Oke. Kalau semuanya yang terakhir nih, Ketua juga berkomentar juga di yang kita sebutkan ya, yang Dragon itu. Oke. Itu kan sudah jelas tadi memang udah diulas, menyalahi. Ya. Karena langsung ya ketemu. Kita Apa yang harus kawal sama Granat dengan kejadian seperti yang contoh yang terjadi kemarin itu? Kita ikuti terus ini, sebenarnya kita ikuti terus, dan Granat sini menyayangkan juga sebenarnya. Pertama kita apresiasi kepada BNN Provinsi Kepri. Kita dukung itu yang dilakukannya karena itu adalah bagian daripada rutinitas yang harus dilakukan. Maksud kita itu bahwasanya BNN pun harus transparan. Coba merilis inilah secara terbuka. Karena sudah tidak menjadi rahasia umum. Yang dijaring kemarin, yang ditangkap kemarin di tempat Dragon tersebut, bahwasanya ada beberapa orang ya, dan bahkan ada yang positif waktu di tes urin, dan bahkan ada barang buktinya. Barang bukti narkoba ini jangan melihat karena sedikit atau besar, tapi dalam hal ini bahwasanya perlu ditelusuri barang ini dari mana. Yang tadi dari awal dibicarakan tuh ya. Dari mana barang ini dari mana? Apakah di tempat hiburan tersebut ada peredaran? Atau dia bawa dari luar? Panggil manajemennya, diperiksa juga itu, diperiksa juga. Itu tidak kita ragukan lah. Pandailah itu BNN bagaimana. Tapi sampai saat ini saya belum melihat rilis resmi itu. Nah, terus apakah itu memang yang dijaring, yang diamankan itu harus diasesmen? Apakah harus nanti hukumannya rehabilitasi? Rehabilitasi itu kan harus juga putusan pengadilan. Tapi saya lebih cenderung kepada kembangkan itu. Kembangkan itu. Sejauh mana keterlibatan dari tempat hiburan tersebut? Atau barang itu dari luar? Dari mana dia ambil? Dari mana dia beli? Dan kaitkan lagi, kenapa tempat hiburan tersebut menyiapkan fasilitas orang bernarkoba? Dan saya dengar pun ada juga oknum dari pengusaha di situ yang terjaring. Siapa itu? Rilis saja. Itu nanti disampaikan ke kawan-kawan di aparatur pemerintah ya? Ya betul. Sampaikan itu. Rilis betul. Ketua, kalau seumpamanya ini kira-kira untuk apa ya, mungkin dari Granat sendiri ada lah mengenai putusan pengadilan tentang baik itu pengguna. Saya juga menarik juga tentang rehabilitasi itu. Itu sebetulnya mekanismenya bagaimana tuh? Iya, jadi begini, itu semua sudah diatur dalam undang-undang. Undang-undang tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan ada juga kalau nggak salah saya lihat adanya dari Mahkamah Agung ya, dari Mahkamah Agung tentang yang mengatur ini. Karena begini, tidak semuanya bahwasanya pemakai narkoba itu harus dihukum penjara. Kita kan lihat juga di situ. Ya, kita lihat juga bahwasanya pemakai ini yang pemakai bagaimana? Ada kriteria tersendiri ya? Ya, pemakai itu. Ada kriteria tersendiri. Apakah dia memang sudah akut
memang candu atau bagaimana. Kalau memang akut candu berkali-kali, kalau itu orang tuanya atau keluarganya minta direhab saja daripada dia menjadi virus bagi lingkungan yang lain. Oke? Ada juga tidak semuanya harus dihukum dan itu harus direhabilitasi karena pemakai itu adalah korban. Dia korban, ya. Korban. Jadi korban yang harus kita selamatkan juga, kembalikan jati dirinya. Disinilah aparat penegak hukum bahwasanya harus bisa melihat ini dengan hati nurani. Ini yang sangat menarik dari mungkin masyarakat. Agak sedikit abu-abu tentang menyikapi ini ketua. Kalau saya tangkapnya dari masyarakat memperlakukan contoh lah, banyak artis kita itu yang dapat narkoba sudah ini jadi korban. Padahal kalau jadikan korban dia kan sadar pada saat beli gitu loh. Ya betul. Nah, apa mungkin dia jadikan korban, dianggap jadi korban sehingga udahlah rehabilitasi aja. Kira-kira tuh gimana tuh? Rehabilitasi itu pun tidak segampang sebagaimana yang dia tetapkan. Itu kan harus ada putusan pengadilan. Wajar nggak diberikan dia rehabilitasi? Oh gitu. Ada mekanismenya dulu ya? Ada, itu harus diikuti. Jadi putusannya dia masukin penjara atau rehabilitasi gitu rehabilitasi, ya? Jadi kalau masalah daripada pemakai, pengedar, ini selalu kalau udah ketangkap alasan klasik. Itu yang bikin prihatin masyarakat umum loh. Iya, alasan saya baru pakai Pak, saya baru Pak, saya tidak tahu Pak. Itu klasik. Tapi nanti setelah dia keluar, malah lebih berapa kali lipat dia melakukan itu. Kan banyak juga, ketua pasti tahu juga. Ada beberapa public figure lah, ketangkap. Nah, dia tahu balik lagi ketangkap lagi dengan kasus yang sama. Artinya apa coba? Artinya kan tidak sekali dia. Berarti bagi dia itu memang sudah mendarah daging dan cocok sama dia barang itu. Kalau ini nggak perlu direhabilitasi ini. Ini diberikan hukuman jerah. Efek jerah, hukum dia. Jadi itu. Dan waktu dia beli dia tahu ini barang yang dilarang undang-undang. Nah itu. Jangan kenapa dia beli? Berarti dia sudah ketergantungan. Ya. Nah kalau ketergantungan kayak gitu. Kan ada juga yang ini, ketua, mungkin ya, ketergantungan dari sisi alasan demi kesehatan ada nggak? Tidak ada. Tidak ada itu? Yang namanya narkoba ini mana ada untuk kesehatan? Malah ini kan merusak ya? sendi-sendi saraf maupun daripada perilaku manusia itu sendiri. Ya kan kita tahu juga, banyak lah, terutama artis panggung, kalau nggak itu dulu nggak bisa yang dilarang di atas panggung gitu loh. Tidak ada, yang dilarang undang-undang, saya pakai itu karena saya mau doping. Karena saya syuting sampai 24 jam, jadi saya perlu gairah. Nggak ada, bukan narkoba yang konsumsi. Ada vitamin yang lebih baik dari dokter. Ada itu. Terkait masalah yang efek jerah ini, kayak ada juga memang sih yang diputuskan hukuman mati kan? Ada, benar ada. Tapi kok tetap juga orang itu nggak jerah gitu loh? Ya, itulah tadi saya katakan bahwasanya metode yang dilakukan oleh sindikat narkoba itu sampai dengan mendoktrin. Doktrin sindikat narkoba masuk itu kepada jaringan-jaringan dia itu bahwa sampai ke sampai pengedar didoktrin itu. Dan sumpah mereka itu tidak main-main. Malah kalah sumpah-sumpah aparat penegak hukum. Sumpah mereka itu tidak berkhianat. Kalau kau yang ketangkap, bahwa saya udah akui aja kau. Tenang, nanti ada yang ngurus katanya. Oke? Kalau kau umpama membongkar siapa bosmu, siapa jaringanmu ini, itu sudah ada tanda tangan itu, udah bahwasanya keluargamu akan kami habisi. Ini nggak main-main mafia sindikat narkoba. Jadi itulah, saya berharap sebenarnya jangan main-main kepada seluruh orang tua maupun pemerintah daerah dan lingkungan, komunitas-komunitas daripada masyarakat, ya khususlah konsen kepada bagaimana menyelamatkan anak bangsa ini. Jangan main-main dengan narkoba. Saya mau ini ketua, dari mulai Granat Kepri, terutama ketua aktif di pemberantasan narkoba di Batam dan Kepri. Sejauh mana ketua mengawal itu kasus-kasus apa yang sudah diinikan dan bagaimana mengawalnya sampai ke tingkat putusan pengadilan. Tapi sebentar ya. Pemirsa Ghost TV, nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan aktivitas Granat Kepri dari mulai awal sampai dengan hari ini mengawal mungkin ya proses putusan pengadilannya sampai keputusannya yang ada di Batam maupun di Kepulauan Riau setelah yang satu ini. Cara yang diadakan
Baik, pemirsa Dia bilang West Channel. Indonesia ini berapa ideologi? West Channel selama 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dengan Bang Samsul Paloh, Ketua Granat DPD Provinsi Kepulauan Riau. Bang, dari keberadaan Granat dari awal sampai dengan hari ini, kan banyak juga nih kasus-kasus kita ya di Batam, Kepri, terutama di Batam lah, besar juga. Sejauh ini yang dikawal oleh Granat, kasus-kasus itu sampai dengan putusan pengadilannya, ada ya sesuai dengan harapan Granat sendiri? Oh ada, dan sangat memuaskan. Itu waktu ada penemuan 3 pabrik sabu dulu di Batam. Yang 3 di pabrik sabu Batam Center? di Batam Center, di Niaga dan apa itu? Oke. Oke, yang turun sampai BNN dan Jadi itu pusat itu ya? dan dari Mabes Polri dari Dit 4 ya. Ya. Jadi itu betul-betul kita kawal dan karena DPP pun BDPP pun memberikan surat tugas kepada DPD Granat Dan itu nasional ya? mengawalnya karena udah nasional, udah internasional ini. Internasional ya? Dan kami bekerja sama terus, kami tetap koordinasi dengan DPP sampai dengan putusan pengadilan kita kawal dan alhamdulillah itu dihukum mati. Dihukum mati? Itu hukum mati. Dan sampai ke eksekusi itu eksekusi karena tidak di wilayah Kepri itu sudah ranahnya DPP untuk monitor. DPP. Dan putusan pengadilan mati. Yang jelas di Batam atau di Kepri sendiri betul-betul Granat mengawal itu ya? Kita kawal itu karena itu tidak main-main, itu Ya. pabrik sabu itu. Dan berkaitan dengan ada juga penangkapannya dengan yang di Teluk Naga. Ya, kalau itu nggak Naga salah itu. itu ya. Ya. Kalau nggak salah saya. Itu satu. Kedua, ada beberapa hal lagi juga yang memang kita kawal dan bahkan pada saat itu jalannya penegakan hukum kita ragu. Kita ragu, akhirnya kita menyurati. Kita menyurati tidak tanggung-tanggung. Ada minjem aroma tidak Ya, diluruskan atau gimana? Kita nggak tanggung-tanggung, terus terang saja. Kalau memang aparat penegak hukum di sini dalam hal penanganan masalah tindak pidana narkoba ini kita lihat sudah tidak ada hal yang tanda kutip, Granat melayangkan surat. Kalau dia bidang tuntutan, tuntutannya tidak wajar atau bagaimana, kita layangkan surat sampai ke Kejaksaan Agung, sampai dengan Jamwas. Jaksa bidang pengawasan. Bila dia hakim, ibaratnya kita lihat bahwasanya ada hal-hal yang kita juga melayangkan surat sampai ke KY dan bahkan ke Ketua Mahkamah Agung dan sampai dengan ke bagian pengawasan. Oke. Jadi sejauh ini ada nggak yang kasusnya ini terus agak sedikit tadi kan meragukan, terus yang mengecewakan Granat sendiri ada nggak? Yang mengecewakan Granat sendiri, kalau yang masalah yang kita kawal ini tidak ada kecewa, itu semuanya tuntas. Artinya begitu respect mitra kerja daripada Granat ini ya. Itu udah. Yang buat kita kecewa itu kadang-kadang begini, ada ditunda-tundanya proses, ditunda-tundanya sidang, dan tiba-tiba kita lihat ada sidang malam. Ini dia. Ada sidang malam. Ada apa ini? Ada, waktu itu ada dalam catatan kita, ada apa ini? Sudahlah, yang namanya masalah ini kan nggak perlu ditutupi, ini transparan. Silakan. Jadi ada beberapa putusan-putusan pengadilan tentang tindak pidana narkoba yang tidak memuaskan bagi kita. Artinya bagi kita ini bukan bagi Granat ini kan suara rakyat ini. Suara masyarakat. Kan begitu. Ada juga yang tidak memuaskan. Itu kembali lagi kita kepada komitmen seorang hakim itu tadi. Ya. Gitu ya. Ketua, ini kembali lagi ke masalah ini sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini tentang ada istilah proxy war itu. Tentang sasaran ini kan generasi muda sebetulnya ya kan? Sebetulnya nih. Nah, dan potensi generasi muda di Indonesia mungkin sangat tinggi. Apakah ada indikasi ke sana nggak kira-kira? Dunia internasional, negara-negara lain yang akan menghancurkan Indonesia melalui itu. Kira-kira dari Granat sendiri menganalisanya gimana? Saya menarik ini. Proxy war. Proxy war ini jangan main-main. Ini yang perlu harus diketahui. Sebentar, saya pun ada juga catatan sedikit, nggak ada masalah itu. Indikasi proxy war di Indonesia antara lain adalah gerakan separatis dan gerakan radikal kanan kiri, demonstrasi, masalah anarkis, sistem regulasi dan perdagangan yang merugikan, peredaran narkoba. Ingat, peredaran narkoba. Jadi dalam hal ini bahwasanya kita harus bijak dan bersatu karena ancaman ke depan semakin konflik dengan nyata. Ya, termasuk masalah narkoba. Ya, proxy war itu salah satu adalah masalah narkoba. Narkobanya ya. Kejahatan narkotika. Karena kejahatan narkotika dalam hal ini sama dengan kejahatan kemanusiaan. Ya. Ya,
Jadi begini, suatu negara untuk menghancurkan sebuah bangsa, Ya. gampang dia itu. Gak usah main perang, dia nggak ada perang terbuka lagi. Oke. Dia mau lewat perang narkoba. Dia mainkan. Oh, itu maksudnya ya? Ini maksudnya. Ini maksudnya. Suatu negara Ya nggak usah lah bawa senjata. untuk melemahkan bangsa, sebuah bangsa, menghancurkan suatu bangsa, ya dia dengan cara perang narkoba dalam arti kata memasukkan narkoba menjadi tujuan market narkoba. Oke. Indonesia salah satu tujuan tersebut. Karena apa? Saya paham nih analisanya. Ya, tujuan tersebut. Kenapa? Konteks seksual ini adalah bisa dilihat dari segi hukum, politik, kebudayaan, sosial budaya, dan hukum, politik, dan ekonomi. Ekonomi. Artinya, para sindikat narkoba sudah mempersiapkan orang-orangnya dalam arti kata menyusupi kau dalam politik. Masuk itu dalam lingkaran politik ada orang sindikat narkoba. Kita tidak tahu. Saya mengatakan, saya nggak menyebut. Ada. Apa tugasnya di situ? Bila perlu kau masuk di Senayan. Dalam menetapkan, menyusun undang-undang itu bagaimana bisa lemah. Bisa lemah. Dan begitu juga dalam konteks hukum. Itu dia siapkan. Hati-hati. Bila perlu dia siapkan orang dia. Bagaimana orang dia bisa masuk ke situ. Bisa berada di bea cukai, bahkan di kepolisian, bahkan di mana? Kenapa itu? Kenapa dia bea cukai? Karena itu pintu jalur masuk. Ada orang dia, setidaknya bisa menjadi suatu input bagi dia. Jadi hati-hati. Maka saya katakan kembali lagi tadi dengan mobilitas yang tinggi, sistem keuangan yang tidak terbatas. Itu. Kenapa? Hukum dia akan beli. Dihukum beli ya. Hati-hati ini. Karena modalnya gede ya. Hati-hati, uangnya nggak terbatas. Ketua, contohnya gini ya. Saya menariknya gini. Negara lain, ya contoh lah kasus, pokoknya di pelabuhan Batam Center. Dahulu barang penumpang kok di sini ketangkap, ada X-ray, ketangkap. Apa dari sana sengaja dilepas ya? Oh tidak. Jadi begini, kalau itu kalau analisa granat gimana sih? Enggak. Ketangkapnya di pelabuhan Batam Center, sementara di pelabuhan keberangkatan boleh jadi dia kan diperiksa. Kalau masalah ini kami sudah pernah bahas juga ini, dan BNN juga maupun Mabes Polri juga sudah capek mungkin sudah menyurati polisi di Raja Malaysia. Nah, itu apa sih? Ini kan barang kan terkesan selama ini kan masuknya dari sana. Iya. Memang saya sendiri ada tim granat waktu itu melakukan observasi itu di Situlang Laut, pelabuhan Situlang Laut, ya. Kalau kita yang datang masuk, itu diperiksa habis. Tapi yang keluar, yang dari Malaysia di Situlang Laut, keluar ke Indonesia atau ke Batam, itu bebas. Jadi itu yang kita lihat, apakah ini ada unsur sengaja atau bagaimana? Nah, itu maksudnya. Ada unsur sengaja bagaimana barang ini masuk terus. Sementara di negara dia tidak gampang beredar, dan hukumannya sedikit mati. Nah itu masalahnya. Kok nyampe Batam Center? Apakah alat kita lebih canggih? Tidak. Atau alat mereka nggak canggih sehingga nggak mendeteksi gitu loh? Justru itu sudah dipikirkan sebenarnya oleh BNN RI maupun daripada Mabes Polri. Bagaimana sudah... Soalnya pertanyaan masyarakat tuh kayak gitu, kok dia ketangkep di Batam Center? Kan dia berangkat dari sana itu. Di sana itu lolos. Nah itu masalahnya. Karena saya sendiri sudah pernah coba, tim granat pernah coba. Bukan coba memasukkan. Kita coba dari Situlang Laut untuk ke Batam, itu nggak ada diperiksa, X-ray-nya nggak. X-ray-nya nggak ada. Tapi kalau masuk ke sana ketat. Betul. Jadi sepertinya macam ada pembiaran dari sana masukkan barang kemari. Nah itu dia. Jadi ini kan udah tugas pemerintah lah ya, tugas pemerintah bagaimana memberi tegur, meminta G2B lah dengan pihak-pihak Malaysia. G2G kepada pihak Malaysia agar ini kan ada MOU internasional tentang daripada masalah narkotika ini. Untuk apa kita mati-matian di sini tapi kau loskan juga kan gitu. Barang itu lolos terus gitu. Hampir mayoriti yang ketangkap, yang digagalkan masalah narkotika yang ada di Batam maupun di Kepri itu barangnya masuk dari negara dia itu. Nah itu dia. Bisa jadi tujuannya ke sini, bisa jadi hanya transit untuk ke daerah yang lain. Kalau itu saya katakan itu ada kajian kita bahwasanya apakah Batam dan Kepri ini tujuan market peredaran? Tidak. Hanya sebagian. Kalau dia untuk market dan peredaran sudah mati kita semua dengan 1,2 juta ini sudah mati. Kenapa? Kenapa saya katakan itu bahwasanya
di Batam ini bukan hanya hitungan bulan, hampir hitungan minggu ketangkap. Ada aja yang masuk. Kita apresiasi ya kepada kemarin yang pertama 107 kg sabu yang berhasil digagalkan ditangkap oleh tim Polresta Barelang dan Bea Cukai gabungan di perairan Nongsai tersebut. Itu kita apresiasi 107. Kalau itu lepas atau tidak tertangkap, bagaimana? Dan tujuannya ke Batam lah, ke Batam. Itu sudah mati semua kita. Oke. Dan baru berapa hari kemarin juga ada 22 kilo sabu juga. Itu kita apresiasi Polresta Barelang bahwasanya. Dan masuk granat itu, ya alhamdulillah kau tangkap, alhamdulillah kau cegat itu, alhamdulillah terprotek itu. Tapi tolong pengembangannya pun tidak putus. Akan alhamdulillah lagi kalau prosesnya benar-benar ini kan ya. Kembali saya katakan tadi bahwasanya Batam juga tempat tujuan transit. Transit dalam arti kata kepentingan barang-barang haram yang masuk dari luar itu tersebut, dari luar negeri, menunggu waktu yang tepat untuk tujuan Sumatera, daerah Medan, Pekanbaru, Surabaya, dan Jakarta. Nah, itu dia. Dan ingat baik-baik bahwasanya pulau-pulau yang ada di Kepri ini perlu diprotek juga, jangan loss. Memang kita lihat aparat penegak hukum kita SDM-nya agak kurang memang ya. Betul. Jadi perlu ada keterbatasan juga di situ. Ada keterbatasan dalam hal sarana prasarana dia. Kadang-kadang kita lihat seperti mengejar penyelundupan. Penyelundupan ini termasuk barang-barang terlarang, termasuk narkoba. Dikejar oleh Bea Cukai atau Vol Airut. Kita baru sekian speednya. Dia sekali sekian udah terbang dia bagaimana. Jadi ada keterbatasannya itu. Dan hati-hati juga sindikat narkoba juga secanggih-canggihnya senjata daripada aparatur dia lebih canggih lagi. Hati-hati. Itu. Kadang ngeri kan? Ngeri. Oke, kita di ujung penghujung obrolan kita nih pemirsa West TV. Mungkin dari Granat sendiri ada ingin disampaikan, itu saran preventif terutama kita untuk ke generasi muda dan juga mungkin ke aparatur pemerintah untuk bagaimana ya sekurang-kurangnya kalau menghilangkan betul mungkin bukan mustahil sih, setidaknya mengurangi lah, ataupun bagaimana kita peduli terhadap memprotek ini ya. Oke, baik, begini. Di sini sebenarnya perlu kita bangunkan. Granat ingin membangunkan itu seperti Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD tingkat kabupaten kota maupun DPRD tingkat provinsi. Ini DPR pun harus peduli ini. Anda wakil rakyat. Sasaran daripada narkoba adalah rakyat, bangsa, anak bangsa. Coba bahwasanya DPRD maupun tingkat kota, kabupaten dan provinsi buatlah perda. Buat perda tentang daripada penanggulangan maupun pemberantasan daripada narkoba ini. Yang berkaitan untuk memperkuat daripada Undang-Undang 35 itu tadi. Secara daerah dibuatlah perda. Bagaimana juga ada di situ bahwasanya nanti dalam perda itu terbentuknya satgas anti narkoba gabungan. Jadi tidak hanya berharap pada BNN atau kepolisian. DPR harus paling tidak menginisiasi harus punya kepedulian dalam ini. Jangan tidur, saya minta, Granat minta ini. Bila perlu nanti Granat akan menyurati resmi ini DPR. Buat perda. Ada beberapa provinsi, kabupaten kota sudah membuat perda tentang narkoba. Nah, memprotek itu ya, untuk memprotek turunan dari undang-undang yang tadi. Turunan undang-undang. Jadi peraturan daerah, kadang-kadang peraturan daerah lebih keras, lebih baik. Khusus tentang narkotika. Itu satu. Ya, saya lihat itu DPR. Selanjutnya khususnya ke Kepulauan Riau, Batam. Saya katakan tadi, menyangkut daripada kejahatan narkotika, menyangkut daripada peredaran gelap ini, sangat-sangat signifikan. Kenapa? Karena pintu gerbang itu tadi. Kita yang memang itu jalur laut, berhadapan langsung dengan luar negeri. Singapura, Malaysia, dan Filipina maupun Thailand. Itu jalur-jalur masuk semuanya. Dan ingat, bahwasanya kita ada 2 OPL di sini. Di laut itu. OPL semua orang tahu, over of limit. Dan di situ bahwasanya bebas orang melakukan kapal melakukan anchor banker di situ, dan di situ sangat-sangat memungkinkan terjadinya produk narkotika di atas kapal. Di atas kapal terjadinya produk narkotika. Kenapa? Dia butuh hanya prekursor. Prekursor itu bisa dimasukkan karena bebas sekali juga dari negara seberang. Kecuali Singapura saya tidak tahu. Begitu juga itu gampang untuk menjemput barang setelah barang ini jadi. Itu kita lihat seakan-akan
seakan-akan seperti kapal nelayan mancing ikan. Padahal itu Lonsed hanya mengambil barang tersebut. Di sini aparat penegak hukum maupun bea cukai, Polairut, kepolisian maupun TNI bersama-sama lah untuk kepedulian terhadap ini. Bikin komitmen bersama itu ya. Komitmen bersama. Dan kepada pemerintah daerah saya ingatkan bahwasanya ya masyarakat mengapresiasi kepada Anda adanya satu pembangunan, adanya perkembangan perekonomian, adanya perkembangan maupun dalam hal kesehatan dan lain-lain ya. Tapi Anda belum dikatakan berhasil bila di daerah Anda ini generasinya generasi rusak akibat narkoba. Peduli terhadap ini. Pemerintah daerah harus peduli. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya kita harapkan, kita harapkan bahwa pimpinan-pimpinan daerah maupun bupati, wali kota, gubernur, ya peduli terhadap penyelamatan anak bangsa generasi muda dari narkoba. Dari ini. Bila tidak keberhasilan apa yang Anda lakukan, bila generasi Anda bobrok, Anda tidak guna untuk memimpin ini. Belum dianggap berhasil. Belum dianggap berhasil. Itu pesan dari Granat. Sangat menarik. Selamat. Baik, terima kasih. Ketua sukses ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Bang Samsul Paloh, Ketua DPD Granat Provinsi Kepulauan Riau. Kita sudah banyak ngobrol bagaimana perkembangan bisnis narkoba ataupun sangat seksinya bisnis ini dan sangat-sangat mengganggu pembangunan baik itu secara nasional maupun di daerah. Mudah-mudahan dari obrolan ini membawa inspirasi ataupun edukasi terhadap Anda pemirsa Goes Televisi, terutama tadi yang disampaikan oleh beliau pada aparatur pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, provinsi maupun Kota Batam bisa mendengar dan bisa melakukan inisiasi-inisiasi yang disampaikan oleh Granat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Cara yang diadakan baik Dia bilang sih Indonesia ini berapa ideologi? karena 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang.